Di ujung selatan Swedia, Malmö berdiri bukan sebagai kota yang molek dalam dekapan cahaya, melainkan sebagai sebuah panggung kontras yang getir, di mana angin laut yang purba dan beku berembus menusuk tulang, membawa aroma garam dari Selat Øresund, yang bersetubuh dengan bau aspal basah di blok-blok apartemen beton Rosengård yang abu-abu. Disinilah seorang anak jangkung, peranakan imigran Bosnia Kroasia tumbuh. Kasar, arogan, tangguh, ditempa oleh kondisi sosial kota yang angkuh. Di kota ini, setiap orang harus berpacu dengan keadaan. Itu sebabnya pencurian dan kriminalitas seakan menjadi hal yang lumrah. Anak itu bernama Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic kecil tidak tumbuh dengan kasih sayang nan hangat. Meja makan di rumahnya kerap kali kosong. Ibunya, Jurka, bekerja 14 jam sehari sebagai pembersih demi menghidupi keluarga. Kasar, temperamental, ringan tangan. Entah sudah berapa banyak sendok kayu di rumahnya patah digunakan untuk memukul kepala Zlatan. Dan setiap kali sendok tersebut patah, Zlatan akan diusir keluar demi membeli yang baru untuk kemudian dipukulkan lagi ke kepalanya di lain waktu. Sementara ayahnya, Šefik, kondisinya berbeda namun tak kalah menyedihkan. Šefik adalah seorang imigran yang jiwanya tertinggal di Bosnia. Ia tenggelam dalam kesedihan akibat perang yang menghancurkan kampung halamannya. Šefik sering mengunci diri, mendengarkan lagu-lagu Slavia yang meratap, dan membiarkan kulkas di rumahnya benar-benar kosong. Ia bekerja sebagai tukang bata, dan kondisinya jauh dari kata stabil secara ekonomi maupun emosional. Kedua orang tuanya bercerai saat Zlatan berusia 2 tahun. Menjadi retakan pertama yang menghancurkan rasa aman dalam hidup Zlatan kecil. Sekaligus pemicu lahirnya sifat pemberontak yang kelak kita kenal. Karena itulah ia tinggal bergantian antara apartemen ibunya dan rumah ayahnya. Kepedihan Zlatan tak berhenti sampai di situ. Saat ia berumur 9 tahun, ibunya ditangkap polisi lantaran dituduh menjadi penadah barang-barang curian. Ia pun dipindahkan ke rumah ayahnya yang saat itu sedang berada dalam titik terendah hidupnya. Di sinilah mencuri sepeda bukan sekadar kenakalan, melainkan cara dia membalas dendam pada dunia yang pelit kepadanya. Dengan kunci master di tangan, ia adalah raja jalanan. Ia tak peduli siapa pemiliknya, entah orang asing atau asisten pelatihnya sendiri. Karena baginya, hidup adalah tentang siapa yang mengambil, bukan siapa yang menunggu diberi. Tinggal bersama ayahnya, sekalipun dalam kondisi kekurangan, justru menjadi jalan terangnya di kemudian hari. Meskipun Šefik tampak abai secara emosional, ia menyadari satu hal, Zlatan memiliki api yang tidak dimiliki anak lain. Maka itulah dia mendaftarkan Zlatan ke sebuah akademi sepak bola di kota mereka, FBK Bolken. Tempat anak para imigran mengasah bakatnya. Demi menjaga api itu tetap menyala, Šefik rela melakukan apapun, termasuk merendahkan harga dirinya. Ia seringkali harus berutang kepada tetangga atau kerabat, hanya agar Zlatan bisa tetap terdaftar di klub atau memiliki sepatu bola yang layak. Ketika masuk Malmö FF, Zlatan adalah anomali. Di tengah anak-anak Swedia kelas menengah yang sopan, ia adalah imigran yang kasar, egois, dan banyak bicara. Orang tua pemain lain bahkan pernah membuat petisi untuk menendangnya keluar dari klub. Mereka melihatnya sebagai calon kriminal, sampah dari Rosengård. Namun, setiap kali mereka menghinanya, Zlatan berlatih lebih keras. Ia tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Ia ingin menjadi lebih baik dari mereka. Sepak bola adalah satu-satunya panggung di mana ia bisa membungkam semua orang tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Pada tahun 2000, Malmö baru saja terdegradasi ke Divisi 2 Liga Swedia. Sangat disayangkan, Ibrahimovic terlalu bagus untuk bermain di kompetisi kasta kedua. Beruntungnya, Arsene Wenger yang saat itu masih melatih Arsenal.
telah lama memantau bakatnya dan menunjukkan minat yang besar kepada striker berusia 19 tahun tersebut. Maka, pada paruh musim, sang profesor meminta pemuda tersebut untuk terbang ke London. Ketika Ibra tiba di London, dunia mengharapkan dia bersujud syukur karena dilirik klub sebesar Arsenal tidak melewatkan kesempatan sekecil apapun. Akan tetapi, Zlatan adalah Zlatan, sebuah pengecualian. Prinsip dan harga dirinya jauh lebih tinggi dari apapun. Segala persyaratan dan administrasi, termasuk tuntutan sang pemain, sebetulnya telah disetujui pihak Arsenal. Bahkan Zlatan sudah dipotret mengenakan jersey Arsenal bernomor punggung 9. Akan tetapi, di detik-detik terakhir, tiba-tiba saja Arsene Wenger mengatakan bahwa ia ingin men-trial terlebih dahulu sang pemain sekira sepekan lamanya. Demi mengetahui apakah profil Ibra cocok dengan sistem Arsenal atau tidak. Dan Ibrahimovic merasa direndahkan. Ia tak akan mentolerir siapapun yang meragukannya, termasuk Arsene Wenger. Padahal di Eropa sana trial semacam itu adalah hal yang jamak dilakukan sebuah klub kepada calon pemainnya. Ibra pun melepas jersey Arsenalnya, kemudian dengan tegas berkata Zlatan tidak melakukan audisi. Lantas ia pulang ke Malmo dan kembali bermain untuk klub tersebut di sisa musim. Hikmahnya, ia berhasil membawa Malmo kembali promosi ke divisi utama. Di akhir musim, Ajax datang meminangnya dengan nilai 80 juta krona atau kisaran 9 juta euro. Di Ajax, ia adalah seniman yang gemar pamer. Selama 4 musim pengabdiannya hingga tahun 2004, Zlatan bertransformasi menjadi penyerang paling potensial di seantero Eropa, mencatatkan 110 penampilan di berbagai kompetisi, dengan kontribusi luar biasa berupa 48 gol dan 15 assist. Disinilah ia mulai membangun reputasi legendarisnya sebagai pebisnis gelar juara. Dengan menyabet 2 trofi Eredivisie pada musim 2001-2002 dan 2003-2004. Serta melengkapinya dengan 1 gelar KNVB Cup dan Johan Cruyff Shield. Saat akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Amsterdam, ia bukan lagi anak imigran yang mencari pengakuan, melainkan seorang maestro yang telah membuktikan bahwa kata-katanya di masa lalu bukanlah omong kosong belaka. Di Juventus, Fabio Capello berhasil memanajemen ego Zlatan. Capello tak peduli dengan trik indah si jangkung. Bukan itu yang diinginkan sang pelatih, melainkan gol, titik. Demi mendapatkannya, Zlatan dipaksa menonton video Marco van Basten berjam-jam setiap hari hingga ia bermimpi tentang gol. Dia belajar bahwa bakat tanpa efisiensi adalah sia-sia. Si pencuri sepeda ini bertransformasi dari seorang pemuda jalanan yang lincah menjadi predator yang mematikan di kotak penalti. Dari sana, ia menaklukkan Milan, Barcelona, hingga Paris, meninggalkan jejak trofi kemanapun kakinya melangkah. Zlatan sangat beruntung ayahnya menangkap bakatnya, sehingga sedia melakukan apapun demi bakat sang anak, termasuk membenamkan diri ke dalam kesulitan yang lebih berat. Bayangkan kalau sang ayah tak memasukkannya ke akademi sepak bola. Barangkali Ibrahimovic hanyalah seorang bromocorah yang akan berakhir menyedihkan, mungkin.